Oke, kemarin kita udah bahas tentang Gus Samsudin. Bagaimana saran dari gue cara untuk tetap bertahan di entertain dan tetap menghibur. Jadinya menghibur, jadi tetap hiburan. Semua ini kan berawal dari seorang pesulap merah yang mendatangi padepokannya Gus Samsudin, terus ditolak karena alasan-alasan yang dibuat-buat, alasan-alasan yang kurang masuk akal. Hingga akhirnya meledak, videonya rame, terus dilaporkan, saling melaporkan, sampai pesulap merah diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier, makinlah besar. Terus diundang ke Denny Sumargo, diundang kemana-mana, di TV pun ada. Terus Gus Samsudin pun seperti itu, datang ke Jakarta jauh-jauh naik eskalator. Ini gimana ini? Lucu, Gus Samsudin lucu. Gue bukan ngehina ya, emang lucu, emang asik gitu, gitu-gituan. Gimana sih, biar enak. Dari situ merembet ke asosiasi dukun, sampai pengacara, sampai Habib Jin, dan cicit dari Mbah Priuk pun muncul ke permukaan. Ada diundang oleh Dr. Richard, diundang oleh Denny Sumargo, enggak, Habib Jinannya enggak, kalau nggak salah kemarin asosiasi dukun sama pengacaranya. Itu semua berawal dari situ sampai pada akhirnya gue menemukan hal yang unik, hal yang wow gitu dari seorang Denny Sumargo. Gokil, gue mau respect parah di sini. Disclaimer, bukan disclaimer sih, ya peringatan dulu bahwa ini video gue ini sih, tujuannya itu untuk mengapresiasi yang dilakukan oleh Denny Sumargo. Bukan hanya mengundang, tapi dia juga menyadarkan gue sebagai netizen ya, menyadarkan bahwa memanusiakan manusia itu di atas segalanya, bahwa kesehatan, kebaikan, dan masalah umat nih, masalah manusia ini di atas segalanya, kebaikan manusia ini di atas segalanya. Banyak kesalahpahaman yang gue lihat dari asosiasi dukun kepada Bang Marcel, yang dituntut adalah generalisir seorang Bang Marcel, seorang pesulap merah, karena mengeneralisir semua dukun. Padahal sebenarnya Marcel juga udah bilang beberapa kali bahwa yang dukun itu kalau nggak cabul ngibul. Tapi itu dukun-dukun yang ngasih yang palsu ya. Ada dukun pijet atau dukun terapi atau dukun pengobatan, itu kan pengobatan tradisional, itu beda lagi. Itu kata pesulap merah, kata Bang Marcel. Tapi asosiasi dukun menganggap bahwa Marcel mengeneralisir semuanya, semua dukun, sehingga menyakiti hati para dukun tersebut. Asosiasi dukun pun muncul di permukaan. Gue gak akan bahas jin dan, tapi gue membahas dari perspektif gue dulu sebagai netizen. Gue cukup terhibur dengan adanya drama ini, seru, apalagi dengan muncul kata-kata baru. Sekarang ada istilah kata jikalau istilah kata ente kadang-kadang. Itu lucu sih. Gue bukan mau merendahkan Habib Jin dan, tapi menurut gue itu lucu. Ya gimana, netizen yang bikin juga. Barang siapa barang gue. Asik sih, gue cukup menikmati drama ini. Gue bukan berarti bilang ini settingan, enggak, tapi ini terjadi begitu saja dan asik, gue menikmatinya. Dari pertama pesulap merah sampai Gus Samsudin mulu, sampai ada yang baru Habib Jin dan istilah kata nih. Asik. Tapi seperti yang pada awal gue bilang bahwa
tujuan gue buat video ini, gue mengapresiasi seorang Denny Sumargo. Gokil, terima kasih Bang Denny Sumargo. Respect parah, respect, full respect dari gue, mantap. Dimana bagian yang gue respect? Pertama, dia itu mengundang asosiasi dukun. Nah, pada saat ini mengundang asosiasi dukun, dia meskipun bukan muslim tapi dia mencoba memahami, mencoba mengerti, dan mencoba mentoleransi apa yang dikatakan oleh mereka. Maksudnya gini, bukan mentoleransi antar agama ya, tapi mentoleransi kesalahpahaman, bukan kesalahpahaman juga, kesalah jawaban kesalah jawaban, apa sih bahasanya. Jadi Denny Sumargo, Bang Denny Sumargo itu bertanya satu hal yang dijawabnya gak jelas, yang dijawabnya itu bukan yang dipertanyakannya, sama bapak pengacaranya dukun itu sering banget ngawur. Kalau lu nonton, sering banget ditanya apa, bagaimana cara membuktikan yang kebal. Ya tapi kan, bukan tapi kan, ya jadi gini, dalam Islam itu kita percaya gaib. Iya, jadi wah gak nyambung deh pokoknya. Gak semua ya, gak semua, tapi kebanyakan gak nyambung. Tapi pada, dan Denny Sumargo, gue salut sih, Denny Sumargo udah sabar banget mentolerir hal yang seperti itu. Kalau gue yang jadi Denny Sumargo, gue bakal, gak gitu maksud gue, itu kan udah lu jelasin dari tadi bangsat. Maksud gue tuh gimana cara membuktinya. Gue bakal kesal kalau gue ada di posisi Denny Sumargo. Tapi Denny Sumargo mentolerir hal tersebut, ya udah terjadi begitu saja. Berusaha pelan-pelan untuk ngejelasin, untuk bertanya, untuk menjelaskan apa yang dia pahami, menjelaskan dari perspektif dia. Yang gue salut, selain Denny Sumargo juga dukun, bang dukun yang pakai kaos hitam, serba hitam itu, yang ngebacok-bacok. Itu gue salut. Bukan salut dengan apa yang dilakukannya di belakang, saya nggak tahu apa yang dilakukan beliau di belakang, tapi gue bisa menilai sebagai netizen ya, gue bisa menilai bahwa dia adalah orang yang bertutur kata baik, tata krama baik. Gokil parah. Itu gue antara obrolan antara dukun tersebut dengan Denny Sumargo, gue menikmati banget. Kok ini orang adem ya ngomongnya, pelan-pelan, gimana. Pada saat udah pembuktian pun dia masih bilang, masih berdiskusi sama si pengacara, tayangi, nggak usah, yang kata si dia, nggak usah. Dia mau memperhitungkan dulu apakah ini pantas untuk ditayangkan atau tidak. Yang gue lihat ya, apakah itu pantas ditayangkan atau tidak, bacok-bacokan itu. Tapi pengacaranya ngotot, tayangin, saling tayang, tapi nggak jadian. Waduh, bercanda. Lalu di mana poin Bang Denny Sumargo memanusiakan manusia ini? Setelah apaan sih ikut-ikutan? Setelah pembuktian dibacok-bacok itu, Denny Sumargo kan gitu ya, ngeri. Gue juga agak ngeri sih nontonnya. Kok dibacok-bacok gitu? Gue nggak bisa menilai itu adalah kebal atau bukan. gue khawatir ini trik lagi atau apa, gue nggak tahu. Terus yang gue heran adalah yang baca mantranya itu kan yang pakai baju hitam, tapi yang kebal malah yang dibacoknya, bukannya dia yang kebal. Oh, transfer ilmu. Ya, transfer ilmu. Gue mentransferkan ilmu untuk dia menjadi kebal. Bacok. Gue penasaran kalau ke kelapa bisa nggak ya? Nggak, itu bercanda. Jadi kelapa gitu, terusin dulu bercandanya. Kelapa dibacain mantra, bacok, nggak keluar airnya, tidak terbelah kelapanya. Gokil. Nggak, itu bercanda ya. Setelah pembacokan itu, netizen bisa menilai entah itu terserah kalian wahai netizen, apakah itu asli, apakah itu trik lagi, atau apakah itu pakai zat kimia atau apalah. Itu terserah kalian. Tapi poin gue di sini adalah Denny Sumargo tidak mau ada lagi pembuktian. Kenapa? Gini, Denny Sumargo bilang gini, bang, izin ya, saya ngasih saran. Kalau nggak salah gitu ngomongnya, gue nggak tahu kata pastinya, tapi ini gue bahasa gue aja ya. Denny Sumargo bilang, izin ya,
Kalau boleh saran ini, kalau boleh saran, damai aja, gak usah ada lagi pembuktian. Wow, di situ gue tersirat gini. Pembuktian, kalau misalnya ada pembuktian, jadi di depan Marcel atau apa, kalau saling tembak apalah nggak lucu, bukan nggak lucu apa nggak masuk akal pembuktian kok saling tembak. Udah, jangan itu pakai gotri lagi, gue lihat ada di Shopee gotri mainan. Ini, kalaupun terjadi pembuktian yang gue dapat dari kata-kata Denny Sumargo, untuk bukan kata-kata yang gue tangkap, maksud dari Denny Sumargo berkata seperti itu adalah kalau misalnya ada pembuktian, bacok-bacokan, yang jadi objek bacoknya ini kalau misalnya oke, dia kebal, terus apakah ilmu kebal itu ada? Kalau misalnya ada, ya udah, kita nggak akan berantem juga. Kalau misalnya ada terus lu gak percaya, ya udah. Kalau misalnya ada terus gue mau belajar, ya terserah lu. Mudah-mudahan gak syirik. Mudah-mudahan gak musyrik, gak jadi musyrik, gak ada perjanjian dengan setan, mudah-mudahan. Tapi yang gue gak tahu sih, karena dia sih bawa agama sih, karena dia juga mengaku santri kalau nggak salah. Santri, dia punya guru, dia juga punya ayah yang mengejar Gus Samsudin. Dia mengklaim seperti itu. Ini itu kalau kebal. Kalau misalnya saat pembuktian tidak kebal, ternyata gini misalnya yang berkata kebal, dukun yang berkata kebal, membuktiin tok 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 tok, terus Marcel, misalnya Marcel nih, ya iya orang itu digebuk-gebuk itu, coba disayat, dibelek, wow gitu. Kalau misalnya ternyata itu nggak kebal, kalau ternyata itu nggak kebal, kalau kebal ya mungkin sama Marcel dipaksa atau gimana, jadinya ada yang tersakiti. Kalau jadinya nggak kebal, kasihan si objek pembuktian ini. Gue, oh iya juga ya, udah memanusiakan manusia di atas segalanya gitu. Jadi intinya kalau kebal ya udah, kalau nggak kebal kasihan yang jadi objek pembuktiannya gitu, bakal ada yang terluka. Ini dibalik, bukan dibalik, dengan tanpa membicarakan korban-korbannya Gus Samsudin ya, dengan di luar konteks itu. Ini adalah gue bahas konteksnya yang kebal-kebalan, karena kalau misalnya Gus Samsudin itu kan udah kebukti juga, udah ada korban, udah ada mantan santrinya yang ngomong di Dr. Richard. Dan gue rasa Gus Samsudin itu masih layak untuk dimanusiakan sama kita, bukan diapresiasi ya, bukan didukung atau apa, bukan untuk membenarkan apa yang dilakukannya juga, tapi kita memanusiakan manusia, paham? Bukan paham. Kok jadi kayak ngajarin. Jadi bukan lu mau benci ya udah terserah, lu mau gak suka ya udah terserah, tapi jangan sampai kita menjadikan dia sebagai, memposisikan dia sebagai binatang yang hina. Bukan binatang hina ya, tapi seolah-olah kita itu anjing lu, babi lu, udah nggak layak lu jadi manusia. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap setiap kita masih pasti punya kesalahan dan bisa bertaubat. Mudah-mudahan sih mengakui dan taubat, udah gitu. Dan jangan lagi bawa ayat Allah untuk menipu. Udah nipu bawa ayat Allah untuk menarik pelanggan, itu wow banget sih. Karena gue rasa Gus Samsudin juga memiliki kelebihan. Yang dikatakannya nggak semuanya salah loh, ada yang benernya juga. Karena yang dikatakan oleh Gus Samsudin ada yang dikatakan oleh Ustadz Faizar juga, meskipun itu luarnya doang, pasti dalamnya salah. Apalagi pas yang paling lucu tuh pas bahas ayat allazi waswisu fi sudurinas nas, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadanya, kepada Allah.
hu lucu. Ya gitu, gue harap sih semuanya bisa damai, meskipun lebih seru bacok-bacokan berantem. Iya betul, asik berantem gitu. Kalau lapor-laporan mah kayak anak kecil, kayak anak kecil ngadu, bu tadi aku ditenggel sama itu. Enggak bu, tapi tadi dia duluan yang mencemarkan nama baik aku. Dan lah, pokoknya intinya itu, jangan sampai lupa kita tetap memanusiakan manusia. Setiap manusia bisa salah, setiap manusia juga bisa berubah, dan setiap manusia juga masih selalu bisa dan setiap manusia juga selalu punya kesempatan kedua. Dan kita sebagai netizen, kita nikmati yang lucu-lucunya aja, jangan sampai babi lu. Jangan sampai kayak gitu. Tetap tetap perlakukan mereka sebagai manusia, jangan sama aja dan jangan lebih parah juga. Kalau kalian ngeanjing-anjingin mereka, istilahnya ya, istilah kata ngeanjing-anjingin mereka, ya kalian yang salah, netizen gitu. Gue bilang ini ke netizen, bukan ke siapa, ke netizen, ke iya, ke masyarakat, ke khalayak ramai. Ya, terima kasih sekali lagi babang babang kok babang Bang Denny Sumergo. Gue respect parah telah menyadarkan gue untuk tetap memanusiakan manusia. Terima kasih Denny Sumergo, gokil.